Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Sudarsono, Eskom IMPDI, serta teman-teman seperjuangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya saya beserta teman-teman dapat mengikuti kegiatan perkuliahan ini, terutama untuk saya pribadi diberikan kesehatan untuk mempresentasikan hasil dari makalah ataupun jurnal saya ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurhatimah, mahasiswi pasca sarjana STAI Denpasar. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dari jurnal yang telah saya susun. Jurnal yang telah saya susun berjudul Peran Lingkungan Sosial dalam Menginternalisasi Nilai-nilai Budaya Islam pada Generasi Muda. Abstrak. Lingkungan sosial memainkan peran mendasar dalam pengembangan karakter generasi muda, khususnya dalam proses internalisasi nilai-nilai budaya Islami yang kompleks di tengah dinamika perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana berbagai ranah sosial, termasuk keluarga, teman sebaya, dan masyarakat luas, berfungsi sebagai katalisator utama dalam mentransmisikan norma serta etika keagamaan. Di era globalisasi yang pesat, lingkungan sosial bertindak sebagai filter krusial yang menentukan seberapa dalam nilai-nilai Islam dapat tentram dalam perilaku serta pola pikir sehari-hari. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati interaksi antara berbagai struktur sosial dan menguatkan identitas keagamaan di kalangan pemuda dalam kehidupan masyarakat kontemporer saat ini. Melalui pengamatan ini, penelitian menyoroti pentingnya konsistensi sosial dalam membentuk fondasi yang kokoh bagi perkembangan moral serta ketahanan spiritual bagi seluruh pelajar dan juga kaum muda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang mendukung secara signifikan memperkuat proses internalisasi melalui pembiasaan konsisten, partisipasi aktif kegiatan keagamaan, dan pemodelan sosial yang positif. Sebaliknya, kurangnya sinergi sosial antar ranah domestik dan masyarakat publik dapat menyebabkan sebuah pergeseran orientasi budaya yang signifikan serta melemahnya komitmen keagamaan tradisional pada kaum muda.
Oleh karena itu, integrasi nilai budaya Islam memerlukan upaya kolaboratif dan strategis antar berbagai lembaga sosial untuk menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan spiritual serta moral secara holistik. Penguatan landasan sosial ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda tetap berakar kuat pada identitas religius mereka saat menghadapi berbagai tantangan kompleks di dunia global yang modern. Pada akhirnya, lingkungan sosial bukan sekadar latar belakang, melainkan pendidik utama dalam membentuk pemimpin masa depan. Memimpin masa depan umat Islam agar tetap memegang teguh nilai agama di tengah dinamika sosial. Kemudian dilanjutkan dengan kata kunci lingkungan sosial, internalisasi nilai budaya Islami, generasi muda, pembentukan karakter. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh atau kafah yang bertujuan untuk membentuk akhlak, wawasan, serta perilaku yang selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup abadi bagi setiap Muslim. Namun, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh intensitas proses pembelajaran di dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun madrasah, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sosial dan budaya tempat peserta didik hidup. Lingkungan sosial mencakup ekosistem keluarga, masyarakat, media massa, hingga pergaulan teman sebaya. Sedangkan budaya mencerminkan akumulasi nilai, adat, tradisi, dan sistem kepercayaan yang berkembang dalam suatu komunitas tertentu. Kedua faktor eksternal ini memiliki otoritas yang sangat kuat dalam membentuk pola pikir, karakter, dan kedalaman pemahaman keagamaan seorang sejak usia dini hingga dewasa. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pembentukan kepribadian Muslim seutuhnya yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu atau ta'lim semata, tetapi juga pada pembinaan karakter moral yang disebut dengan tarbiyah. Dalam konteks teologis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan pentingnya pengaruh lingkungan dan kemauan kolektif dalam membentuk kepribadian seseorang hamba melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Secara linguistik,
penggunaan frasa yughayyiru, la yughayyiru menunjukkan sebuah penegasan mengenai hukum kausalitas yang tetap dalam sosiologi manusia. Di mana perubahan nasib bermula dari perubahan internal yang didukung oleh kolektivitas sosial. Kata biqaumin dalam ayat tersebut memperlihatkan dimensi kolektif bahwa lingkungan sosial memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah masa depan generasi muda secara sistematik. Ibnu Katsir dalam tafsirannya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut nikmat suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah ketaatan menjadi maksiat melalui pengaruh lingkungan yang buruk. Kondisi kesucian dasar manusia juga menjadi poin sentral dalam pembahasan ini sebagaimana ditegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap individu lahir dengan potensi ketauhidan yang murni, namun lingkungan sosial yang kemudian memberikan warna dan bentuk pada potensi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengibaratkan peran orang tua dan lingkungan sebagai pihak yang mampu mengubah fitrah anak menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Lingkungan sosial yang Islami berfungsi untuk merawat dan menumbuh kembangkan fitrah tersebut agar tetap berada pada koridor kebenaran ilahiyah demi keselamatan dunia dan akhirat. Peran lingkungan dalam memberikan batasan pergaulan juga sangat krusial sebagaimana diingatkan Allah dalam surah Al-Furqan ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ayat ini secara eksplisit menggambarkan betapa besarnya pengaruh teman sebaya dalam menentukan keselamatan ideologi dan moral seseorang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, pendidikan Islam harus memperhatikan aspek keteladanan dalam lingkungan sosial sebagaimana yang dicontohkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
Ayat ini menekankan bahwa proses internalisasi nilai tidak akan berjalan efektif tanpa adanya figur sentral yang memberikan contoh nyata dalam kehidupan sosial. Pentingnya komunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga dan sosial juga digambarkan dalam surah Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang penting. Ayat ini menunjukkan bagaimana Luqman Al-Hakim membangun lingkungan mikro di dalam keluarganya melalui dialog yang penuh kasih sayang namun tetap tegas. Kemudian Allah mengingatkan tentang tanggung jawab kolektif untuk menjaga generasi agar tidak lemah dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kelemahan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kelemahan iman, ekonomi, intelektual, dan terutama kelemahan karakter akibat pengaruh lingkungan sosial yang merusak. Pendidikan Islam memiliki misi besar untuk mencetak generasi yang tangguh secara mental dan spiritual, yang hanya bisa dicapai jika didukung oleh ekosistem budaya yang menghargai ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Islam, urgensi memilih lingkungan sosial yang tepat merupakan bagian dari menjaga fitrah manusia. Ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Zukhruf ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menjelaskan bahwa persahabatan atau hubungan sosial yang tidak dibangun di atas landasan nilai ketuhanan atau takwa hanya akan mendatangkan penyesalan dan permusuhan di hari kemudian. Lingkungan sosial yang buruk akan saling menjerumuskan, sementara lingkungan yang saleh akan saling memberikan syafaat. Berdasarkan tujuan tafsir, ayat ini memberikan pesan kuat bahwa yang pertama, kualitas relasi sosial. Hubungan sosial yang didasari oleh kepentingan duniawi semata atau kemaksiatan bersifat semu dan destruktif. Yang kedua, transformasi identitas. Lingkungan sosial mampu mengubah kawan menjadi lawan jika fondasi interaksinya jauh dari nilai-nilai syariat. Kemudian yang terakhir, pentingnya komunitas takwa. Hanya lingkungan yang
berorientasi pada ketakwaan yang mampu bertahan secara permanen dan membawa keselamatan bagi individu di dalamnya. Selanjutnya yaitu pengertian budaya Islami. Secara etimologis dan sosiologis, budaya adalah sistem nilai, kebiasaan, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Tokoh antropologi Indonesia Koencaraningrat tahun 2009 mendefinisikan budaya sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya dalam perspektif Islam. Dalam Islam, budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari agama selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ketauhidan. Budaya Islami adalah hasil olah budi, cipta, dan rasa manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Islam menghargai kearifan lokal atau urf yang membawa maslahat bagi umat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tradisi yang baik dapat menjadikan bagian dari identitas Muslim, sebagaimana disinggung dalam sebuah riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa marahu al-mu'minuna qabihan fahuwa indallahi qabihun." Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Agar suatu budaya dapat dikategorikan sebagai budaya Islami, ia harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak mengandung syirik atau tidak memuja selain Allah. Kemudian sesuai syariat, tidak melanggar hukum halal haram seperti perjudian atau khamr. Membawa maslahat, memberikan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan sosial. Menjaga akhlak, mengedepankan kesantunan, menutup aurat dan menjaga kehormatan. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam dalam peran lingkungan sosial. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing, membina, dan membentuk kepribadian seseorang agar memiliki pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga penanaman nilai atau transfer of values. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada interaksi di dalam kelas, tetapi merupakan proses seumur hidup yang melibatkan seluruh aspek lingkungan. Dalam menginternalisasi atau menanamkan ke dalam jiwa nilai budaya Islami, lingkungan sosial berfungsi sebagai laboratorium praktis bagi generasi muda. Lingkungan sosial sebagai media sosialisasi religius. Pendidikan Islam memandang lingkungan sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pilar utama dan dalam pembentukan karakter. Internalisasi nilai terjadi melalui 3 proses utama, yaitu yang pertama lingkungan sosial sebagai media sosialisasi religius, kemudian 3 pilar lingkungan pendidikan atau pusat pendidikan, lalu nilai budaya Islami yang diinternalisasi, kemudian tantangan di era digital. Saat ini lingkungan sosial tidak lagi hanya bersifat fisik tetapi juga digital.
Pendidikan Islam menuntut peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat untuk mengawasi lingkungan digital agar konten yang dikonsumsi generasi muda tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang senantiasa menyeimbangkan perannya sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai pengelola bumi atau Khalifatullah. Secara mendasar, pendidikan Islam diarahkan untuk mewujudkan ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta sebagaimana tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, orientasi tertinggi dari proses pendidikan ini bukan sekedar pencapaian gelar akademis atau kesuksesan finansial, melainkan terciptanya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melalui ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran lingkungan sosial dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Peran lingkungan sosial dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama saya jelaskan, secara teologis Al-Quran memandang lingkungan sosial bukan sekedar tempat berinteraksi, melainkan sarana tarbiyah atau pendidikan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Yaitu yang pertama, ada 4 peran sebagai filter dan pelindung fitrah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Al-Quran memposisikan lingkungan terkecil atau keluarga sebagai benteng pertahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menegaskan bahwa lingkungan sosial harus menjadi filter agar pengaruh negatif dari luar tidak merusak nilai luhur yang sedang diinternalisasi pada generasi muda. Yang kedua yaitu sebagai ruang internalisasi melalui keteladanan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Proses penanaman nilai dalam Al-Quran sangat mengedepankan sosok teladan atau uswah hasanah. Yang ketiga sebagai penjaga standar moral melalui kontrol kolektif dalam surah Al-Imran ayat 110. Yang keempat sebagai media persaudaraan dan kerjasama dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Internalisasi nilai membutuhkan ekosistem yang suportif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Lingkungan sosial harus terjadi tempat di mana perilaku Islami diapresiasi dan didukung secara kolektif. Kemudian peran lingkungan sosial dalam perspektif hadis. Yang pertama, penentu warna keyakinan dan karakter hadis fitrah Rasulullah. Hadis fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yakni hadis dari Bukhari dan Muslim. Yang kedua, efek aroma pergaulan hadis penjual minyak wangi dan pandai besi. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat populer tentang pengaruh lingkungan teman sebaya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jalisi as-salihi was-sawi kahamilil miski wa nafikhi al-kiri fahamilul al-miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul akiri imma an yuhriku thiyabaka wa imma an tajida riha khabisata. Pemisahan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Dari penjual minyak wangi engkau bisa membeli wanginya atau setidaknya mendapat bau harumnya. Kemudian yang ketiga, standar identitas sosial hadis keserupaan Rasulullah SAW. Yang keempat, tanggung jawab kepemimpinan sosial hadis mas'uliyah. Kemudian selanjutnya yaitu pandangan para ahli tentang peran lingkungan sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya Islami pada generasi muda. Yang pertama yaitu dari Ibnu Khaldun atau pakar sosiologi Islam klasik. Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya Muqaddimah menekankan bahwa manusia adalah anak lingkungan. Menurutnya, karakter seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan atau malakah yang terbentuk dari lingkungan sosialnya daripada pembawaan lahir. Kemudian yang kedua dari Imam Al-Ghazali atau pakar pendidikan dan tasawuf. Al-Ghazali memandang anak sebagai permata yang bersih atau tabula rasa versi Islam. Kemudian yang ketiga yaitu Zakiyah Darajat atau pakar psikologi agama Indonesia. Beliau berpendapat bahwa kesehatan mental dan karakter Islami generasi muda sangat bergantung pada keharmonisan lingkungan sosial. Yang keempat, Albert Bandura atau teori belajar sosial. Meski seorang sosiolog barat, teorinya tentang social learning sangat relevan. Ia menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan atau observational learning. Kemudian yang ketiga, pembahasan peran lingkungan sosial terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Keluarga sering disebut sebagai madrasatul ula atau sekolah pertama. Disinilah fondasi kepribadian, keyakinan, dan karakter seseorang, yaitu terutama seorang anak, diletakkan sebelum ia dipengaruhi oleh lingkungan luar. Poin-poin utama peran keluarga. Yang pertama, peletak dasar akidah dan ibadah keluarga, bertanggung jawab menanamkan rukun iman dan mengenalkan tata cara ibadah. Yang kedua, pembentuk karakter dan akhlak atau adab. Yang ketiga, penjaga fitrah manusia, yaitu anak sejak lahir dalam keadaan suci. Yang keempat, sumber kasih sayang dan keamanan psikologis. Pendidikan Islam menekankan pentingnya cinta kasih atau rahmah. Yang kedua, peran lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan hanya sekadar kumpulan individu, melainkan satu kesatuan bangunan atau bunyanun marsuh yang saling menguatkan dalam nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga yaitu media massa dalam teknologi digital. Dalam teori ekologi pendidikan, media massa dan
teknologi kini dianggap sebagai lingkungan sosial virtual yang memiliki daya pengaruh setara, bahkan terkadang lebih kuat daripada lingkungan fisik. Di era digital, internalisasi nilai budaya Islami sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini dikelola. Kemudian peran lingkungan sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya Islami pada generasi muda terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, budaya lokal sebagai sarana dakwah pendidikan Islam. Yang kedua yaitu budaya modern dan globalisasi. Yang ketiga, dampak positif budaya Islami terhadap generasi muda dalam pendidikan Islam. Yang keempat, dampak negatif budaya Islami terhadap generasi muda dalam pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu sinergi peran lingkungan sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya Islami pada generasi muda dalam pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu analisis kasus dalam pendidikan Islam. Studi kasus di atas menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses ekologi sosial yang saling mengunci. Tujuan pendidikan Islam yaitu proses internalisasi nilai budaya Islami di sini tidak hanya mengandalkan kurikulum formal di sekolah, tetapi memanfaatkan ruang publik sebagai laboratorium karakter. Kesimpulan dari makalah ataupun jurnal yang saya susun ini, yang pertama yaitu lingkungan sosial sebagai laboratorium karakter. Yang kedua, keluarga sebagai fondasi fitrah. Yang ketiga, urgensi keteladanan atau uswah hasanah. Yang keempat, tantangan disorientasi nilai di era digital. Dan yang kelima, hukum perubahan kolektif sesuai dengan surah Ar-Ra'd ayat 11. Mungkin sampai di sini penjelasan makalah yang telah saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen karena keterbatasan waktu dan memori di HP saya. Mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.